warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi azana bil qalam bil ihsani. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Pak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah public speaking, yang saya hormati yang sudah menonton channel YouTube saya atau penonton setia, semoga Allah senantiasa selalu memberikan manfaat dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dan selalu diberikan kesehatan. Wabil khusus kepada Pak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah public speaking, semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga nikmat-nikmat saking banyaknya kita tidak bisa mengukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada sang penobrak pintu kezaliman. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang. Oke guys, di learning journal yang ketujuh, di sini saya akan memberi tahukan kalau misalkan dengan learning journal yang ke-6 itu dia kebanyakan penyiar radio lah, atau menjadi seorang motivator. Tapi di learning journal yang ke-7 ini mayoritas tiga-tiganya itu adalah ceramah. Tapi dari sebuah 3 orang ini itu keren banget guys. Karena kenapa? Yang pertama, dia menggunakan bahasa Arab dan ada sedikit bahasa Inggris. Dan judulnya itu hak bagi umat muslim. Itu yang pertama guys. Jadi ada 6 hak bagi umat muslim. Jadi yang pertama itu hak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, hak untuk memiliki kebebasan beragama dan beribadah. Yang kelima, hak untuk memilih hak-hak sosial dan ekonomi. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan. Jadi itu 6 hak bagi umat muslim. Dan yang kedua itu dia judul pidatonya itu dia kesetaraan gender kayak gitu. Jadi perempuan, jadi kayak perempuan itu semuanya rata lah kayak gitu. Jadi martabat keluarga yang dimana sebelum Nabi Muhammad lahir dan di zaman Yunani kuno pada abad 15 tahun yang lalu, perempuan itu menjadi diperbudakkan, dijual perbelikan kayak gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir di 12 Rabiul Awal, jadi martabat perempuan itu jadi dihormati kayak gitu. Jadi martabatnya sudah naik kayak gitu. Karena dari suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ini dia menjelaskan judulnya yaitu tentang suri tauladan Nabi Muhammad. Nah, jadi yang dimana itu Nabi Muhammad adalah sosok sebuah revolusi pahlawan yang tak pernah digaji.
jasanya itu sangat dikenang sekali. Karena kenapa? Jadi ketika dia di kota Thaif itu dia dilempar pakai batu, kenalah muka Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dia tidak marah ketika batunya itu dilempar kayak gitu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, apakah kaum ini saya akan binasakan atau tidak? Tetapi karena dari akhlaknya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, jangan ya Malaikat Jibril, karena kemungkinan di kaum itu pasti ada penerus atau menjadi tokoh umat muslim. Dan ternyata muncullah tokoh-tokoh umat muslim, ya diantaranya seperti Imam Ghazali kayak gitu. Itulah termasuk suri tauladan Nabi Muhammad. Nah, jadi setelah pelatihan 3 orang yang maju ini, jadi presentasi lah guys, kayak gitu. Jadi ada kelompok presentasi kayak gitu. Jadi yang dulunya gugup menjadi gagah kayak gitu, menjadi udah bisa lah public speaking kayak gitu guys. Jadi kayak urgensi public speaking itu dari salah satunya ya ialah persiapan materi kayak gitu guys. Nah, jadi ada persiapan materi itu urgensinya, dan ada yang namanya permasalahannya. Jadi permasalahan orang itu di dalam public speaking, dia salah satunya dia takut untuk mencoba dan takut untuk berbaur ke audiens. Batunya itu dilempar kayak gitu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, apakah kaum ini saya akan binasakan atau tidak? Tetapi karena dari akhlaknya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, jangan ya Malaikat Jibril, karena kemungkinan di kaum itu pasti ada penerus atau menjadi tokoh umat muslim. Dan ternyata muncullah tokoh-tokoh umat muslim, ya diantaranya seperti Imam Ghazali kayak gitu. Itulah termasuk suri tauladan Nabi Muhammad. Nah, jadi setelah pelatihan 3 orang yang maju ini, jadi presentasi lah guys, kayak gitu. Jadi ada kelompok presentasi kayak gitu. Jadi yang dulunya gugup menjadi gagah kayak gitu, menjadi udah bisa lah public speaking kayak gitu guys. Jadi kayak urgensi public speaking itu dari salah satunya ya ialah persiapan materi kayak gitu guys. Nah, jadi ada persiapan materi itu urgensinya, dan ada yang namanya permasalahannya. Jadi permasalahan orang itu di dalam public speaking, dia salah satunya dia takut untuk mencoba dan takut untuk berbaur ke audiens, berinteraksi kayak gitu. Karena kan salah satu pilar utama public speaking yaitu kita harus mengenal audiensnya terlebih dahulu, dan persiapan sebelum kita maju ya kan, kayak gitu. Latihan kayak gitu guys. Jadi kenapa kita latihan? Karena begini, kalau misalkan kita enggak latihan, otomatis intonasi kita atau retorika kita, etos, patos, dan logos kita kemungkinan tidak mencukupi kayak gitu guys. Jadi pilar terutama public speaking menurut Aristoteles, etos, patos, dan logos itu retorikanya kayak gitu lah guys. Oke, video klip sekarang ini itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.